Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasbiqul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yasbiqus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah Ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa sahbihi wal alihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, baik kenikmatan itu yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan terima kasih kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tiada putus-putusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu tidak hanya kepada orang beriman, tapi juga orang yang tidak beriman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dunia ini bernilai seperti sehelai sayap nyamuk, andaikan dunia ini ada nilainya seperti satu lembar 11 sari sayap nyamuk, maka pasti Allah tidak akan memberikan makan dan minum kepada orang kafir. Itu artinya, kata Rasulullah, betapa dunia ini tidak dijadikan untuk orang beriman. Artinya dunia ini sangat rendah dan sangat murah, sehingga nilainya itu tidak sepadan dengan 11 sayap nyamuk. Kata Rasulullah, karena itulah dunia ini diberikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang non-muslim. Karena itu kita orang yang beriman itu harus cerdas, harus pandai. Jangan sampai kita ini sebagai orang beriman terpengaruh dan juga ikut terlena dalam kehidupan dunia. Padahal kita disiapkan tempat kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga. Karena itu di dunia ini terhadap nikmat-nikmat Allah itu hendaknya kita bersyukur. Kata ulama, kunci bahagia itu adalah bersyukur. Kenapa kita di dunia ini kurang bahagia? Karena kurang syukur. Jadi kuncinya kebahagiaan itu bersyukur. Karena resepnya kalau mau hidup di dunia ini, resepnya itu syukur. Sebab kalau orang itu syukur, maka enaknya itu akan ditambah oleh Allah. Nikmatnya itu nanti, nikmatnya, enaknya, senangnya di dunia ini akan ditambah kalau bersyukur. Jadi kalau nyebutnya bersyukur itu, walau keadaannya bagaimanapun, hatinya akan selalu senang. Dijauhkan daripada yang namanya susah, gelisah, resah, khawatir, takut. Nah, syaratnya tadi syukur kepada Allah. Kalau kita lupa syukur kepada Allah, itu namanya kufur. Kufur itu, orang yang kufur kepada Allah itu, misalnya kayak apa? Dia sudah dikasih Allah nikmat, misalnya berupa harta, rezeki kan dari Allah, tapi digunakannya hartanya di jalan yang tidak diridhoi Allah. Digunakannya untuk beli minum-minuman, mabuk-mabukan, digunakannya untuk main perempuan misalnya, digunakannya untuk narkoba, punya uang, atau digunakannya tangannya, karena ini pemberian Allah, digunakannya untuk mukul orang, atau telinganya itu ada, kalau di kitab Surah Taufik itu ada tugas
telinganya apa aja maksud diberi Allah, ini gunanya apa, mata gunanya apa, mulut gunanya apa, kaki, tangan gunanya apa. Jadi semua itu ada tugasnya, sudah ditentukan Allah. Nah kalau menyalahi itu dosa kufur namanya. Jadi kita menggunakan nikmat selain yang diinginkan Allah, itu namanya kufur. Jadi Allah menginginkan kita itu diberi nikmat itu supaya disyukuri. Makanya bersyukur itu adalah kunci kebahagiaan. Nah, nikmat yang terbesar yang patut kita syukuri itu adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad, kita itu bisa tahu ini wajib, ini yang sunnah. Tahu kita dari mana ajaran Nabi Muhammad, kita ini ngikut aja. Karena ajaran Nabi Muhammad kita tahu namanya syukur, kita tahu namanya tawakal, kita tahu namanya ikhlas, kita tahu namanya sabar. Itu ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi tidak ada istilah orang itu orangnya baik, itu orangnya alim. Semua itu dari Nabi Muhammad. Kebaikan itu semuanya sumbernya dari Nabi Muhammad. Kemuliaan, aromah, keagungan, kayak apa nih hormatnya wali-wali Allah Ta'ala itu. Tidak ada itu, semuanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Wali itu jadi wali punya kelebihan, yang bisa terbang, yang bisa jalan di air kan, yang bisa sembahyangnya di Mekah, bisa Jumatannya bisa minta tempat, itu semua kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sumurnya itu Nabi Muhammad. Nah kita ini mengambil sedikit, campur ada yang seember, mengambil ada yang segayung. Nah itu dengan apa? Dengan jalan kita tadi mensyukuri, banyak mensyukuri nikmat Allah. Insya Allah nanti malam Jumat 8 lah, minggu lagi malam minggu. Nah nanti masalah maulidnya dibahas di acara maulid. Nah ini kita membahas tentang pelajaran kita yang bersambung. Hadirin Allah yang dirahmati Allah. Di awal pembahasan kita ini diambil dari kitab Taqriratus Syahidah. Ini karangan Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit, itu yang di kota Madinah tinggalnya. Beliau itu digelar Imam Syafi'i masa kini. Nah, beliau itu digelar Imam Syafi'i masa kini. Alim orangnya. Jadi beliau mengarang kitab fikih, ada kita ambil sedikit bab mengenai masalah at-taharah, seperti istinja, masalah seperti mandi, wudu, kemudian masuk ke bab sholat. Nah ini kita pada kesempatan ini akan membahas tentang sunnah-sunnah fitrah. Nah ini jadi sunnah-sunnah fitrah ini maksudnya sunnah yang menjadi fitrah asal. Jadi kita lahir sebagai manusia ini ada fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan sunnah itu yang dikatakan sunnah-sunnah fitrah itu sangat istilahnya itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan itu berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan keindahan tubuh kita. Jadi itu namanya sunnah-sunnah fitrah. Nah sunnah-sunnah fitrah ini itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat atau perintah dan larangan, lalu Nabi Ibrahim menunaikannya. Jadi yang dikatakan sunnah fitrah ini bahwa ini ajaran dari Nabi Ibrahim diteruskan oleh Nabi Muhammad. Makanya dikatakan ajaran Islam ini ajaran yang lanjutan dari ajaran Nabi Ibrahim. Makanya kita bertahiyat itu dalam sholat kan Mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama wa ala sayyidina Ibrahim ya wa ala ali sayyidina Ibrahim, disebut Nabi Ibrahim.
Nah, karena Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Nah, itu orang Yahudi itu dulu tidak percaya, tidak ada itu Nabi dari golongan orang Arab, itu tidak ada. Golongan Nabi-Nabi itu semuanya dari bangsa Yahudi katanya, orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu membangkang semua karena mereka menganggap Nabi itu dari kalangan mereka, tidak ada dari bangsa Arab. Nah, itu. Padahal jelas-jelas waktu Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail waktu kecil itu ditaruh di mana waktu itu? Di padang pasir. Ya kan ditinggalkan itu, ditinggalkan di dalam padang pasir, tidak dikasih makan, kan diberi sangu. Kalau ibu-ibu sekarang ditinggal kayak itu, menyumpah ibu, ya kan? Tidak diberi bekal, tidak diberi sangu, ditinggal aja begitu. Coba kalau dicarikan rumah ini tidak di padang pasir, Nabi Ismail dengan ibunya, ya kan? Jadi ceritanya tuh itulah asalnya kota Mekah itu. Dulu tuh Mekah itu tidak ada dulu, yaitu Nabi Ismail itu yang ditaruh waktu itu. Jadi ketika Nabi Ismail tadi ditinggal, kehausan Nabi Ismail ini menangis. Ketika menangis tadi ibunya tadi bingung, larilah mencari air, lari dari bukit Sofa ke bukit Marwah 7 kali mencari. Sana, lari lagi ke sana. Yang mungkin pernah umroh ya. Nah itu 7 kali, lumayan jauhnya. Lari dari bukit Sofa Marwah mencari air. Tiba-tiba begitu kembali ibunda Ismail melihat ternyata Nabi Ismail itu di tumitnya itu sudah keluar air. Rupanya tumitnya karena dihantak-hantakkan begitu oleh Nabi Ismail tadi muncul air. Itulah yang dinamakan apa ini sekarang? Jam-jam. Zam-zam itu bahasa Arabnya itu gam-gam. Maksudnya itu apa? Apa ini kita supaya kita hambur kemana-mana itu lagi. Gam. Apa jalan itu nanti? Bikin gam. Pokoknya dia tuh nah. Dia bendung. Iya supaya diragap. Pokoknya terserap ya. Nah itu di gam. Nah namanya itu jadi zam-zam itu sudah. Nah kemudian lama-kelamaan itu kan dulu padang pasir itu kan dulu sudah ada air dengan adanya mata air tadi yang dari hentakan Nabi Ismail itu. Akhirnya musafir-musafir, pedagang-pedagang yang lewat itu karena melihat di situ ada sumber air, singgah di situ. Lama-lama yang biasanya cuma dilewatinya singgah, lama-lama jadilah kota besar itu kota Mekah. Awalnya daripada hentakannya kaki Nabi Ismail tadi. Itulah asal-masalnya kota Mekah. Dikatakan apa? Mekah. Itu Mekah. Mekah itu asal katanya dari kata Mekah. Mekah itu itu lagi orang berkumpul itu. Ini air tadi itu kumpul orang jadi berkumpul di tempat orang datang kan. Akhirnya Mekah jadi ramai gara-gara ada sumur jam-jam ini ada air dijadikan sumur sampai sekarang sudah berhenti. Sudah berhenti airnya. Nah itulah asal-muasalnya Nabi kita dari Nabi Ismail itu. Pokoknya kalau cerita panjang banget nanti. Nah, jadi itu ajaran dari Nabi Ibrahim diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dengan 10 hal yang berhubungan dengan kebersihan. Islam ini agama yang mengajarkan kebersihan. Bukan hanya Nabi Muhammad, sejak Nabi Ibrahim diteruskan oleh Nabi Muhammad, karena agama Islam ini agama yang mengutamakan kebersihan. Bahkan dikatakan apa? Di atasnya bersih itu suci. Suci itu di atasnya bersih. Kalau suci itu pasti bersih. Kalau bersih ini belum tentu suci. Coba Islam aja kesucian itu diutamakan. Makanya kalau orang kita datang ke masjid, sholat berjamaah, masa kita anggap orang membawa COVID, membawa corona? Orang yang ke masjid itu sholat, nyata sudah orang mesti mandi, ya. Atau paling tidak minimal sebelum masuk sini itu berwudu, bersih.
bersih itu suci, bersih dan suci. Sudah, kalau sudah seperti itu, usah takut. Insya Allah, kalau sholat itu sudah, kita takutnya menghadap Allah itu sudah, takutnya sama Allah aja, jangan lagi sholat masih takut dengan kopi. Begitu. Nah, jadi 10 sunnah itu berhubungan dengan kebersihan. Kebersihan tubuh manusia. Jadi dia itu terdiri dari 5 hal yang berhubungan dengan kepala dan 5 hal berhubungan dengan tubuh, tempat-tempat lain di tubuh. Nah, jadi perinciannya, sunnah fitrah yang pertama itu adalah bersiwak. Nah, ini bersiwak. Nah, siwak itu beda dengan sikat gigi lah, beda. Kalau sikat gigi ya, sikat gigi itu mengikuti siwak sebenarnya. Bukannya siwak itu yang ikut. Siwak duluan. Karena siwak itu sunnah daripada siwak itu luar biasa. Jadi yang pertama itu sunnah fitrah yang pertama ini yang sangat dianjurkan kita untuk mengamalkan tadi bersiwak. Siwak itu artinya dalam bahasa Arab berarti menggosok. Nah, jadi menggosok gigi lah. Biasanya kayak kita sekarang menggosok gigi, siwak. Cuma dia siwak ini dengan kayu khusus, namanya kayu arok. Kayu arok itu yang dipakai untuk siwak. Nah, keutamaan siwak ini luar biasa. Nabi itu menganjurkan kita pakai siwak. Kata Rasulullah, jika aku tidak takut memberatkan umatku, maka pasti kuperintahkan mereka bersiwak setiap mau sholat. Tapi karena ini berarti perintah ini menandakan ini hampir menjadi wajib sampai Nabi mengatakan begitu. Kalau tidak memberatkan umatku, nah berarti kalau kita merasa ini tidak berat, kita kerjakan aja. Berarti ini sangat besar faedahnya. Yang kedua dikatakan 2 rakaat yang dilakukan dikerjakan dengan bersiwak itu lebih baik, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Coba aja yang bayangkan, pian sholat 2 rakaat pakai siwak itu dicatat mereka kayak sholat 70 kali 70 rakaat. Nah, luar biasa kan? Makanya orang-orang soleh itu rata-rata pasti di kantongnya itu siwak, lain rokok. Nah, kalau kita siwaknya kan ada, rokoknya yang ada. Rokok itu siwaknya setan itu. Iya, itu di kantong itu siwak. Di kemana-mana ya pakai siwak. Ini kita kemana-mana kantong rokok. Ya Allah. Ada kan Nabi, kita pernah dengar Nabi itu merokok? Ayo, mengakunya bukan Nabi. Nah, itu sudah. Jadi sunnahnya itu yang pertama itu siwak. Kegunaannya siwak itu ada 70 macam. Tapi di sini diambil yang pokok-pokok. Orang yang suka pakai siwak itu bisa membuat lidahnya fasih. Yang lambat-lambat mempendek misalnya, atau mungkin bilat atau kayak apa maksudnya, itu membuat lisannya itu fasih. Yang menanjiga atau apa kan. Nah itu. Tapi kan dijual latih gue. Latih beda dengan fasih. Nah, fasih itu maksudnya kalau dia berbicara tuh jelas. Nah itu kan. Kemudian tuh menambah kecerdasan. Tuh kalau orang siwak adalah sikat gigi kayak gitu. Kan lain enggak. Ini siwak menambah kecerdasan otak. Jadi siwak itu kayu itu nambah kayu. Nanti kita ajarin cara pakainya. Kemudian yang ketiga menerangkan pandangan. Jadi mata itu yang kabur-kabur, kalau suka bersiwak, insya Allah terang aja. Kalau memang istiqomah pakai siwak. Kemudian itu siwak itu memudahkan keluarnya roh waktu meninggal, waktu sakaratul maut. Makanya Nabi itu Rasulullah waktu sakaratul maut minta disiwakkan sama Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu menggosok, tapi sebelum digosokkan siwak itu digigit
Itu sama sudah Esa digigit jadi bercampur liurnya sama liur Nabi itu. Jadi digigitnya baru disiwakannya ke mulut Nabi. Nabi kayak itu. Jadi kalau ada orang mati, meninggal, sakaratul maut lah, berarti mati lah sakaratul maut, susah matinya, carikan aja siwak. Carikan aja siwak. Insya Allah. Jangan dikakuan darah. Asal caranya nanti. Kemudian membuat setan takut. Nah, orang siwak ini tuh kalau orang suka membawa siwak itu setan takut. Tapi kalau orang suka membawa rokok setan senang. Cuma tambah lagi setan. Kalau orang bawa siwak setan terdekat. Itu cuma dibawa dendam. Biar enak, ulun bawa juga biar ada rokok, ada siwak juga. Nggak boleh gitu. Nah ini yang ketujuh nih, membuat awet muda. Membuat awet muda. Kalau ibu-ibu ini aja kepengen awet muda, kalau kita nggak boleh kok. Laki-laki nggak boleh awet muda, marah ibu-ibu. Ya dulu, kalau ibu-ibu kepengen awet muda. Kalau kita ini ada maunya bahaya. Kemudian mengharumkan mulut. Kemudian mengeluarkan kotoran, kekuning-kuningan pada gigi, menguatkan gusi, membuat Allah ridho. Nah, menyebabkan kekayaan dan kemudahan bagi yang memakainya. Nah, ini memudahkan rezeki juga. Kalau orang memakai siwak itu nah banyak di toko di pasar pagi itu nah banyak ada toko muslim itu nah cari aja siwak. Banyak aja jual tuh siwak. Kemudian lagi menghilangkan sakit kepala. Nah, ini orang-orang sering sakit kepala. Kemudian memperbaiki pencernaan. Kemudian membersihkan hati dan memudahkan orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu. Jadi hukum bersiwak itu sunnah. Ini kan sunnah Bu, kita bahas ini tentang sunnah. Jadi hukum bersiwak itu sunnah Pak, sunnah. Cara bersiwak itu bagaimana? Nah, Iya, kurang. Nah ini siwaknya, ini siwak. Cara memakai siwak itu, jadi siwak itu kan kayu, ujungnya itu di apa namanya? Pecah. Diolah kayak serat itu kan? Dirabit. Ya digigit-gigit lah atau ditumpuk. Biarnya itu kayak serat gitu nah, kayak model sikat gigi tuh. Iya. Nah baru cara kita menggosok itu dimulai dari gigi tengahnya, gigi tengah, kemudian ke atas, arahnya ke atas, sebelah kanan dulu, ke atas, sebelah kanan baru ke bawah, kayak membentuk angka 8, seperti membentuk angka 8, kayak ini, baru kayak ini, sebanyak 3 kali. Jadi waktu siwak tadi mulai dari tengah, kemudian gosok ke gigi bagian atas sebelah kanan, baru turun ke gigi yang kanan bawah, baru naik ke yang kiri atas, baru ke kiri yang bawah. Kayak itu terus jadi model angka 8. Nah 3 kan, 3 kali. Kayak itu aja Pak. Mau sholat kan begitu, mau membaca Quran kan begitu, mau keluar rumah kan, sebelum makan kan, mau sesudah makan, mau tidur, mau bangun tidur, nah itu. Pokoknya kalau Nabi itu bersiwak dalam setiap keadaan. Perhatikan aja Bu, rata-rata kalau orang yang sering bersiwak itu biasanya jarang siwaknya itu sampai habis. Kebanyakan siwaknya itu lupa ditaruh. Kenapa? Karena setan kalau suka orang bersiwak. Jadi dibuatnya orang itu lupa sama siwak, kadang-kadang hilang, kadang entah ketinggalan di mana. Itu makanya kalau supaya tidak lupa dipakai setiap saat, itu harus dipakai. Nah itu yang pertama, bersiwak. Nah hukum-hukum bersiwak itu ada 5 macam. Jadi bersiwak itu pertama wajib.
dalam masalah hukum yang pertama wajib apabila apa? Jika tujuannya bersiwak itu untuk menghilangkan bau mulut, misalnya tadi ini habis memakan sesuatu yang bau, maka jika dengan siwak itu hanya bisa menghilangkan baunya, maka baginya wajib bersiwak. Itu hukumnya yang wajib. Jika ada bau mulut, ya kan? Karena terutama kalau sholat Jumat, karena sholat Jumat itu kan orang ramai, orang berkumpul rapat, jadi tidak boleh kita ada bau kan? Makanya kan sunnahnya Jumatan tuh mandi, wangi-wangian, ya kan? Tujuannya itu supaya jangan sampai kita ini bau-bau nak masjid. Nah, terutama bau mulut tadi, makanya diwajibkan bagi yang punya bau mulut itu tadi menghilangkan baunya dengan siwak. Kemudian sunnah daripada siwak itu adalah asal hukumnya. Nah, jadi sunnahnya dalam siwak itu apa saja? Dalam berwudu. Nah ini, ketika mau sholat, ketika sakaratul maut, mau meninggal. Kalau tidak bisa kita yang siwak sendiri, kita si keluarga yang siwakan. Nah, caranya kayak gitu juga tuh. Seperti tadi juga, seperti angka 8 tadi. Kemudian ketika mau membaca Al-Quran, ketika wudhu, nanti ketika membaca Quran, siwak lagi. Ketika membaca kitab, ketika kita mau belajar membaca kitab, baca buku agama kah, baca kitab apa, hadis kah, baca kitab-kitab pokoknya macam-macam, fikih kah, bersiwak. Kemudian ketika mulut sudah agak bau, agak misalnya kayak kita mulai pagi sikat gigi, siang kan sudah mulai kurang, terus kita makan atau apa, nah itu bersiwak juga sunnah. Kemudian ketika akan masuk rumah, ketika mau masuk rumah juga sunnah pakai siwak. Kemudian ketika mau tidur dan ketika bangun tidur. Jadi ketika mau tidur, ketika bangun tidur itu biar aja mulut kita masih masih bau-bau mulut tuh siwak aja. Nanti di kamar mandi baru sikat gigi. Yang penting ambil sunnahnya dulu. Nah, kemudian yang berhukum ketiga itu makruh. Ada hukumnya juga makruh bersiwak itu. Apabila makruh ini bersiwak apabila telah masuk waktu zuhur di bulan Ramadan atau ketika dia puasa. Nah, jadi orang puasa itu ketika siang itu kan makruh memasukkan sesuatu ke mulut, masuk air kah atau apa, pokoknya segala sesuatu yang termasuk bersiwak makruh hukumnya ketika siang hari di bulan Ramadan atau ketika dia puasa sunnah misalnya, itu makruh. Kemudian haram itu jika menggunakan siwak orang lain tanpa izin, nggak boleh. Masa aku kasih mulutnya gitu lagi diambilnya lagi, maksudnya ini dijuntangnya boleh, mencuri memakai siwak orang lain jadi haram. Jadi harus punya sendiri, murah aja sih, 15.000 harganya. Dia beli rokok berapa? 25.000 sebungkus. Iya 10 sekali banget sehari sampai habis. Kalau siwak itu bisa berbulan. Iya. Kemudian khilaful ulama. Nah, jadi makruh kurang lebih sifatnya seperti makruh. Jadi 5 hukum. Nah, jadi termasuk ketika kita mau mandi junub itu boleh juga pakai siwak karena kita kan berwudu. Nah, siwak itu adalah dari kayu arok. Nah, kayu arok itu hanya terdapat di negara Arab. Biasanya kayu itu dijadikan hadiah oleh para haji dari tanah suci. Nah, ini biasanya ini juga dibagikan orang aja, tapi di sana sekarang dijual-jual lah. Iya, padahal ini dibagi-bagi aja, dihadiahkan aja. Itu biasanya itu siwak tuh, tapi sekarang dijual lah. Jadikan duit. Coba lihat. Ayo ya. Cara memakai siwak itu sebelum kita memakainya ke gigi itu dibasahi dulu. Jadi yang ujungnya tadi itu yang berserat itu dibasahi dulu dengan air baru kita gosok. Jangan kering-kering itu mau digosok. Sapi itu sih dia. Jadi dibasahi dulu kalau udah dengan air atau dengan liur, digigit-gigit dulu.
Cara memegang siwak itu kayak ini Bu. Nah kayak ini. Jadi dua jarinya di dalam, ini di atas. Nah baru kayak ini mengikut. Nah kayak ini mengikutnya. Ini kayak ini mengikut. Jadi dua ini di depan, kelingking tunjuk di muka, yang ini di dalam. Dua nih baru kayak ini mengikut. Nah itu cara pegangnya. Bayangkan pian ini nama amalkan ini sunnah ini luar biasa. Sholat 70 kali derajatnya sholat pian yang pian kerjakan 2 rakaat kalau pakai siwak itu seperti pian sholat 70 rakaat. Luar biasa itu kan. Sedikit yang dikerjakan tapi dapatnya banyak. Nah itu. Nah kemudian yang kedua sunnah yang kedua, sunnah fitrah yang kedua, memakai celak. Nah pakai celak. Jadi Bu bercelak itu lain bini aja, laki-laki juga sunnah bercelak. Bingung lah. Lain bini aja yang bercelak, laki-laki itu juga bercelak. Nah sunnahnya bercelak ini waktu mau tidur. Sunnahnya memakai celak itu ketika mau tidur. Caranya itu celak yang sunnah itu dari bahan ismit. Jadi bubuk kayak dulu tuh nabu. Kalau orang guling haji ada membawa kayak botol kuningan itu, nah isinya bubuk kan. Nggak kayak sekarang itu ada kayak pensil segala macam. Itu yang lebih sunnah dari yang bubuk. Nah itu caranya digosok sebelah kanan 3 kali baca salawat, kemudian digosok sebelah kiri 3 kali baca salawat. Itu mau tidur. Itu aja dipakainya. Sunnahnya itu mau tidur. Setiap hari kalau mau tidur, nanti lama-lama itu kayak membekas gitu. Matanya kan bicara memang. Lihat orang-orang Arab tuh, matanya kan rata-rata sebenarnya kayak hitam loh. Nah ini karena celak itu celak lakinya kan, bini-bininya kan, ya kan? Karena itu jadi celaknya itu